DPRD, Pak semua teman-teman Dewan, tolong dijaga, ikut diawasi karena becak ini tidak boleh dijual belikan. Ya, mboten nangsal didol lho nggih. Dosa mungkin didol niki, nggih. Mboten pareng niki kan kasih sayang cintanya Pak Prabowo kalian jenengan, nggih lah, nggih. Mboten pareng nggih. Jadi niki tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan. Bapak-bapak mohon diawasi dan Pak Bupati di tahap awal, saya katakan tahap awal, kita berikan Cilacap 180 becak listrik. Lumayan ya Pak. Saya ini nggak pernah pandang dulu mau bupatinya dari partai apa, pokoknya tak kasih becak, itulah Bapak, ya kan? Semua karena untuk rakyatnya, rakyat jenengan toh, gitu. Jadi ya saya mohon dibantu, dijagain ya Pak ya. Misalnya mau ngecas mereka ya, kira-kira ngecas di mana? Nah syukur-syukur mungkin ada teman dari Partai Golkar, Partai Gerindra di kantornya boleh ngecas nih Pak, ya? Boleh kan? Nek nggak boleh jadi pilih Pak, ya kan? Gitu. Nah, dibuatkan terminal ngecas nih Pak Bupati, ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali bagi kami ketika Pak Presiden secara pribadi Pak Bu nek carane wong Cilacap kantonge dewek. Ini dari pribadi beliau Pak Prabowo, Pak Presiden kita, yang tentunya Bapak Ibu semuanya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, memperhatikan. Tadi saya banyak diceritani sama Bu Nani bahwa beliau benar-benar mencintai Indonesia. Ketika dapat cerita laporan dari staf, dari orang-orang di sekitarnya, kok ada anak yang enggak sekolah, muncullah kebijakan sekolah rakyat. Insya Allah 2026 Cilacap dapat Bu. Ketika ada anak-anak yang kurus-kurus, kurang bergizi, padahal 2045 Indonesia emas. Ini Pak Presiden juga hatinya terenyuh. Terus kemudian ada apa? Makan bergizi gratis, yang saat ini dari 163 proyeksi sudah 95 yang jalan beroperasi. Artinya apa? Sudah 60% warga Cilacap mendapatkan. Oleh karena itu sekali lagi ini luar biasa kebijakan Pak Presiden. Jujur kami benar-benar sangat mengapresiasi dan benar-benar sangat akan mendukung apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden, termasuk yang saat ini nanti dibagikan, diterima Bapak Ibu semuanya. Ketika tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani bahwa melihat orang yang sudah sepuh yang seharusnya tinggal mungkin bahasanya ngomong cucu, mungkin seharusnya tinggal ngomong cucu, istirahat yang banyak dan sebagainya, tapi tetap masih bekerja, yang mungkin juga istilahnya masih sayang dengan anak cucu. Istilahnya kan kalau dalam berumah tangga kasih sayang tidak ada ujungnya, ke anak lalu ada cucu, bahkan ada buyut. Artinya apa? Mungkin kami melihat Bu, kami di Cilacap ketika ada yang sudah sepuh-sepuh kok masih ini, mungkin karena bentuk saking sayangnya kepada anak, masih pengen memberi kepada anak walaupun sudah berumah tangga, tidak hanya fokus pada anak, masih ingin memberi kepada cucu-cucunya. Oleh karena itu ketika Pak Presiden hadir dari pribadinya, terus kemudian bahkan desain beliau sendiri, terus kemudian memerintahkan untuk memproduksi massal becak listrik, yang ini kita maknanya bukan Pak Presiden niat apa istilahnya, tadi saya sempat diskusi dengan Bu Nani, berarti ini tidak mengentaskan apa istilahnya ekonomi yang pengayuh becak, tidak, tapi justru bagaimana ingin meringankan. Kami memahami kalau mungkin Bapak Ibu semuanya pemerintah harus stop, mesti Bapak-Bapak semuanya nggak mau. Makanya Pak Presiden sudah tahu pasti jawaban nggak mau, solusinya adalah bagaimana meringankan Bapak Ibu semuanya, minimal dengan tinggal gas. Bapak Ibu Bapak-Bapak semuanya ini apa, teringankan sehingga bisa menikmati kesehatannya. Allahumma. Sekali lagi Ibu
Prabowo, sampaikan kepada beliau Pak Prabowo, Pak Presiden kita, dari masyarakat pengayuh becak ini, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak, secara pribadi kepada Pak Presiden beliau Pak Prabowo Subianto. Telah memberikan hadiah becak, semoga bermanfaat banyak rezeki. Dari Yayasan CSN, semoga Bapak Prabowo sehat selalu dan semoga selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Subarto dari Bombolardo, Kecamatan Dipala, RT 1 RW 4. Saya mewakili seluruh pengayuh becak Kabupaten Cilacap secara simbolis. Mudah-mudahan kita bermanfaat semuanya. Marilah kita berdoa kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mana telah memberikan becak listrik gratis kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan umur yang panjang, murah rezeki, dan mudah mengatur negara kita Republik Indonesia. Bukan hanya dari sektor ini saja, melainkan sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor peternakan, dan lain-lain. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto sukses memimpin negara Indonesia. Terima kasih. Mengepalkan tangan yang di belakang, tunjukkan semangatnya. 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Becak listrik gratis dari pribadi Pak Presiden. Ini keren, Pak Presiden. Becaknya luar biasa. Ini baru terjadi di dunia. Ini karena yang ngasih dari Pak Presiden, dan beliau ini perwakilan dari wakil dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, yang secara pribadi Pak Presiden memberikan bantuan becak. Untuk Cilacap tahap pertama 180 becak, 80 di Sidarja, 100 di kota nggih Pak niki. Kota. Nah, Pak Bupati mana tadi saya nggih. Jadi tahap pertama ini memang untuk lansia, tapi katanya Pak Bupati memang rata-rata di sini Cilacap ini lansia. Jadi insya Allah akan terus kita tambah kalau memang pebecaknya lansia. Amin. Gitu. Okay. Kan kemarin sebelum kita serahkan itu makanya dilatih dulu. Kan ada latihan, mereka ini nggak langsung ini, ada latihan, ada tim dari YGSN yang melatih. Lalu kita ini ada grupnya, jadi nanti di sini nanti ada misalnya perwakilannya siapa, begitu koordinatornya nanti berhubungan dengan YGSN. Kalau ada masalah pasca diberikan, entah itu masalah teknis atau ada penggantian spare part dan lain-lain, itu akan dibantu nanti. Termasuk ada garansi dari PT Pindad yang membuat. Terkait dengan persyaratan contoh becak-becak yang ingin mengajukan seperti apa persyaratannya? Nonton syaratnya ya Pak Bupati. Usia. Usia aja. Faktor usia saja gitu. Namun faktor usia aja kalau yang lansia dikasihkan. Harapannya mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk pengentasan kemiskinan. Misalnya kalau dulu kan pebecak ini susah, bahkan kadang-kadang satu hari nggak dapat tumpangan, gitu. Karena pertama secara tenaga mereka kalau sudah usia di atas 60 tahun itu kan sangat berat, kalau akhirnya ya kalahlah dengan mungkin yang muda. Yang kedua faktor kan juga mereka kalah dengan ojol dan lain-lain.
Yang ketiga mungkin situasi ekonomi memang juga lagi surut ya Pak ya. Jadi diharapkan dengan adanya becak listrik yang didesain sendiri khusus oleh Presiden, dan ini merupakan sumbangan pribadi beliau. Ini diharapkan bapak-bapak becak ini pendapatannya meningkat. Coba bayangkan mereka sampai usia 70, ada tadi yang saya tanya 75 tahun, 80 tahun tidak pernah punya becak. Becaknya nyewa 5.000 sehari. Nah sekarang dikasih hadiah 22 juta nilai becaknya dari Pak Presiden. Harapannya ya dia memperoleh kebahagiaan di hari tuanya, plus dia bisa mencari nafkah lebih mudah, lebih tidak ngos-ngosan karena ngontel becak dan punya sendiri. Demikian, dan juga bisa mengentaskan kemiskinan ya Pak Bupati. Tidak ada kata lain, kami harus menyampaikan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada beliau, Pak Presiden dan secara pribadi melalui yayasan ini memberikan bantuan listrik gratis yang nilainya sangat luar biasa. Dan ini harapannya tadi di tengah mereka kalau ditawari suruh berhenti becak kami tidak mampu, sehingga Pak Presiden solusi mereka tetap bekerja tetapi minimal diringankan dengan listrik tanpa mengayuh, sehingga harapannya pengayuh becak yang ada di Kabupaten Cilacap itu bisa sehat, terus kemudian tentunya bisa memberikan manfaat betul karena pastinya mungkin ada peningkatan ekonomi yang tadinya sewa terus dari dikasih pribadi menjadi milik sehingga nanti bisa meningkatkan pendapatan, dan nanti mungkin kita akan melakukan juga ya pembinaan ataupun pendampingan agar depan tidak dijual atau dialihkan ke orang lain, sehingga nanti benar-benar bisa bermanfaat untuk penerimanya. Mungkin ada dukungan dari Pemkab Cilacap terkait penyediaan daya. Kan tadi salah satunya aspirasi, sama nanti kita akan ke depan dorong ada beberapa CSR yang bisa membuat ruang-ruang publik yang di situ nanti bisa dijadikan untuk ngecas termasuk becak-becak listrik ini. Gasnya sangat ringan, terus kemudian setirannya enteng, terus kemudian remnya juga pakem sekali, sehingga menurut saya sangat memudahkan para pengayuh.